Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat merasakan seperti saat sekarang ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah memberikan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kuntum mengenai refleksi diri akan naik turunnya iman terhadap tantangan global. Teman-temanku sekalian yang menonton video kali ini, tantangan global memang sangat berpengaruh besar terhadap keimanan kita, terutama bagi kita pelajar, bagi kita seorang mahasiswa yang mana mental kita masih ambang-ambang, masih bisa tertiup oleh angin yang kuat. Jadi kita mestilah membentengi diri kita dengan iman yang kuat, karena di tantangan global kali ini kita akan menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam teknologi yang begitu canggih dan pesat, sehingga informasi akan mudah diakses dimanapun. Begitu juga dengan kehidupan kita, yang mana ketika kita tidak mengatur dengan baik, maka kita akan terpengaruh oleh arus globalisasi. Arus globalisasi tergambar dari ketergantungan masyarakat kepada teknologi yang begitu pesat, yang sangat berbeda pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Jadi bagi anak muda yang memang menggunakan ini dengan baik, maka ini akan menjadi hal positif. Tetapi juga sebaliknya, jikalau anak muda kita menggunakan hal-hal dengan niatan yang buruk atau negatif, maka ini akan berdampak juga pada diri kita sendiri. Karena ibaratkan pisau, globalisasi pada saat ini adalah tergantung pada diri kita sendiri, tergantung pada iman dan ketakwaan kita. Jikalau kita menggunakannya dengan niat untuk ibadah, maka kita akan beruntung, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita menggunakan dengan hal-hal yang salah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan balasan yang begitu besar, yaitu dosa-dosa, bahkan dosa besar mudah diakses dimanapun. Banyak sekali anak muda yang terjumus dalam era globalisasi ini. Pakaian yang kebarat-baratan, tutur kata yang kurang sopan, kurang menghormati orang tua, salah dalam menggunakan teknologi. Remaja sekarang juga banyak menghabiskan waktunya di diskotik dibandingkan di masjid. Ini sangat mengkhawatirkan karena tidak sesuai dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, yaitu berkata-kata yang baik, berlaku sopan kepada orang tua, menggunakan hal-hal dengan baik, yaitu dengan hal-hal yang positif, habiskan waktu di masjid dan lain sebagainya. Iman di era globalisasi ini sangat mengkhawatirkan bagi penerus-penerus bangsa Indonesia, karena kan banyak terpengaruh oleh perkembangan zaman pada saat ini. Di dalam Islam, tentunya agama kita sudah menekankan agar meningkatkan ketakwaan dan keimanan terus-menerus. Hal ini dilakukan dikarenakan iman itu bisa naik dan bisa juga turun. Ini juga seperti yang dikatakan Ki Haji Zaki Mubarok, yaitu iman bisa naik, bisa turun, iman bisa berkurang dan bisa bertambah. Yazid wa yanqus. Ini juga ada di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu tentang kisah sahabat Hanzalah yang mengaku sebagai munafik di hadapan Rasulullah, dan seringkali juga dijadikan sebagai salah satu dalil bahwa iman mukmin bisa bertambah dan bisa berkurang, naik dan turun. Kisah ini ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis nomor 2750.
Hanzalah berkata, Abu Bakar pernah menemuiku, lalu ia berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Aku menjawab, Hanzalah kini telah jadi munafik. Abu Bakar berkata, Subhanallah, apa yang engkau katakan? Aku menjawab, kami jika berada di sisi Rasulullah teringat neraka dan surga sampai-sampai seakan-akan kami melihat di hadapan kami. Namun ketika kami keluar dari majelis Rasulullah, bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan urusan kami pun jadi banyak lupa. Abu Bakar berkata, aku pun begitu. Kemudian aku dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada neraka dan surga. Sampai-sampai seolah-olah surga dan neraka itu benar-benar nyata di hadapan kami. Namun jika kami meninggalkan majelismu, maka kami tersibukkan dengan istri dan anak-anak kami, pekerjaan kami, sehingga kami pun banyak lupa. Rasulullah SAW kemudian bersabda, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau konsisten dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat kalian tidur dan di jalan kalian. Namun Hanzalah lakukanlah demi sesaat. Beliau mengulangi sampai 3 kali. Demikianlah sahabat Rasulullah pun mengalami naik turunnya iman. Yang terpenting tetap berusaha agar iman kita tidak naik dan tidak turun. Maka kita akan terus dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita evaluasi kembali, kita lihat kembali bahwasanya remaja-remaja kita banyak terlibat dalam kriminalitas. Ada sebuah riset yang menunjukkan kriminalitas di desa dan di kota. Riset ini menunjukkan bahwasanya kriminalitas yang dilakukan itu pencurian, tawuran atau perkelahian, pembegalan, perusakan dan lain sebagainya. Tidak perlu jauh-jauh, di tempat kita khususnya Kalbar. Dari 2020 hingga 2023, Pengadilan Agama telah menerima dispensasi nikah dini sekitar 3.600 kasus nikah dini. Ini merupakan angka yang cukup tinggi bagi kita. Ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat harus kita perbaiki. Ini bisa diakibatkan dari pengaruh lingkungan sosial dan pengajaran dari orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya. Bahkan ini juga termasuk ke dalam pengaruh-pengaruh global, yang mana anak-anak kecil yang sekarang mudah untuk mengakses video-video tidak senonoh, video-video porno, yang mana itu menjadi sebuah acuan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah tips-tips cara agar kita tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di era sekarang ini. Yang pertama itu memperbaiki ibadah. Kita harus selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kurang dalam beribadah, maka kita akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di luar sana. Yang kedua, berkumpul atau bergabung dengan kerukunan komunitas positif. Kita harus membentuk dan bergabung dengan komunitas yang positif yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Yang ketiga, mengikuti kajian keagamaan untuk meningkatkan pemahaman agama kita. Ini juga sangat penting di era globalisasi yang penuh dengan berita-berita yang tidak benar dalam agama kita. Kita harus mempunyai seorang guru yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Oleh karena itu, poin 3 juga sangat penting di dalam era globalisasi ini. Yang keempat, menjauhi lingkungan pergaulan yang rawan terhadap perilaku negatif. Ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah membuat permisalan seseorang teman yang baik itu seperti penjual minyak kasturi, sedangkan teman yang buruk seperti seorang pandai besi, yang mana ketika kita berteman dengan orang penjual parfum, maka kita akan ketularan wanginya. Jika kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan terpercik oleh panas api. Jadi teman menjadi aspek penting juga bagi bentengnya diri kita agar tidak mudah terjerumus kepada dosa-dosa besar. Yang kelima,
seringkali mengevaluasi diri. Ini sangat penting. Kalau kita mengevaluasi diri kita, kekurangan kita apa yang pernah kita lakukan pada saat ini, maka kita akan tingkatkan lagi, maka akan kita perbaiki lagi. Maka dengan itu kita akan tidak mudah terjerumus kepada dosa-dosa besar. Bahkan iman kita akan terus meningkat pada Allah Subhanahu wa taala. Takwaan kita akan terus kuat dan kita tidak mudah terpengaruh oleh era-era seperti sekarang ini, yaitu era globalisasi. Oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman sekalian yang menonton video kali ini, bagi teman-teman terkhususnya remaja-remaja, pelajar dan lain sebagainya, untuk selalu kita membentengi diri kita dari hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga dan tidak terjerumus ke dalam neraka. Mungkin sekian saja penyampaian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini. Saya tutup dengan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.